Kan banyak orang tanya sama Cak Nun kok seprono seperti ini zaman Pak Harto saya kok ora iso ditangkep piye? Kok ora iso ditangkep oleh polisi mau tentara kok. Iku apa jenenge? Wacanane apa ngono to? Mbak aku maca apa wae Quran sedina ping 30 ya durung karuan. Itu semua Allah, bukan saya. Jadi tidak ada faktor saya pun di dalam potensi keadaan itu. Demikian juga sepak bola. Sepak bola itu sangat menggantungkan malaikat. Karena saya oper-operan di area lawan ya, oper kanan, oper taktik-taktik kemudian silang ke kiri misalnya, terus dioper ke tengah, terus disaduk. Itu nek nganggo pikiran, nek nganggo algoritma menungso biasa itu kan kudu diukur toh. Oh iki 30 meter golek meteran sik, sret. Oh 30 meter. Iki butuhnya ini balenya iso miring, nek iso lengkung berarti sepatunya sekian derajat, sepatunya itu di nadui aja kene tapi setengah senti di bawahnya itu baru. Anek cara ngono kan kelebon terus ora tau mlebokke to. Jadi sangat tergantung kepada Allah sebenarnya. Tidak berarti kalau kita dekat sama Allah terus dimenangkan terus, karena kemenangan tidak sama dengan rezeki. Kemenangan bisa juga merupakan azab, juga bisa, cobaan juga bisa. Kekalahan itu kadang-kadang juga bisa rezeki, bisa rahmat. Ya. Jadi kalau sama Allah itu pokoknya gue kudu jangkep, ojo cacat, ya. Ojo cacat. Maksudnya seluruhnya itu kita lingkari, kita ubengi, seperti tawaf itu ya, kita ubengi supaya ilmunya itu presisi. Nah, tawasulan itu saya bikin punya presisi semacam itu. Terus apalagi faktor lain? Dalam tawasulan yang menyapa malaikat, makomat hajat. Makomat hajat itu kan saya kasih alternatif sampean milih dewe. Anda bisa bikin tawasulan di tempat Anda masing-masing dan milih. Misalnya saya kasih 5 teks, 5 complongan, pilih siji lah popo. Sing cocok karo makomat hajatmu. Makomat itu artinya konteks kebutuhanmu apa. Bahkan orang tawasulan jangkep ya ora apa-apa. Ora masalah kowe njupuk misalnya ada 1 ABC, kowe njupuk 1 A tok terus 2 D ya entuk utawa kowe njupuk ming 3 F tok ya ora apa-apa. Ora apa-apa, terserah Gusti Allah sing ngabulke ya. Yang membuat terkabul itu bukan wiridanmu tapi Allah, kemurahan Allah. Dan jadi kini kisahnya pokoknya husnudzon kepada Allah. Tidak mungkin Allah itu tidak adil, gitu ya. Tidak mungkin Allah tidak cinta sama orang yang mendekatinya, betul tidak? Tidak mungkin Allah tidak mendekat kepada orang yang mendekatinya. Bahkan hadis mengatakan kalau engkau wahai hambaku, kalau engkau mendekat kepadaku 1 depa, aku mendekat kepadamu 1 selangkah 1 depo. Nek kene sak langkah Allah 1 depo lah wis. Nek kene sak depo Allah sepenggalah gitu kan. Nek kene mlaku Allah melayu coba. Ono apa Gusti Allah melayu nek ora memake. Gusti Allah pelayon gitu kan. Jadi itu amsal namanya itu untuk menggambarkan betapa Allah itu punya pengangen-angen dan jarem atine untuk dekat ke kita, terutama kepada kita yang mendekati Allah. Jadi tak jaluk kanca-kanca tawasulan ini jangan tergantung. Tawasulan 17 ini hanya untuk mengingat-ingat saja. Tapi Anda di rumah harus tawasul sendiri, tawasulan sendiri. Pilih si jedok ora masalah. Jumlahnya juga sakarepmu. Ojo terlalu konsentrasi kepada jumlah. Misalnya aku tahu karo Gusmi zaman biyen ning Kediri ning Surabaya, Gusmi kayak wiritan ana wong ditinggal bojone minggat. Ekonominya hancur, terus sambat nang Gusmi, terus karo Gusmi didhawuhi kon maca surat Al-Waqiah ping 700. Modar lagi. Aku langsung Gus, ora, aja patuh karo Gusmi. Aja patuh. Kowe iki maca pisan lho karo kelakon kowe ngelundasmu, ditinggal bojomu, ngliwet dhewe ra iso ya to. Punya masalah besar Al-Waqiah siji wae ra kelakon to. Al-Waqiah dawa ya Mas, surat berapa itu? Juz 28 apa berapa itu? Dawa itu. Anu Al-Fatihah ping 10 urung karo kelakon Al-Waqiah ping 700. Gusmu ya tok gendeng kanggo sampean. Gak ono, iki wis susah uripe, angel apa atine wis tatu-tatu karu-karuan. Jadi saya itu kalau dikonsultasi orang itu saya selalu melalui pertama adalah memudahkan dia. Misalnya aku mudhun pesawat di Surabaya. Melaku nang dari gedung
bandara ke tempat parkir gitu ya. Wah, aku mau disongsong karo arek diglok. Jadi mlaku ngene iki. Diglok ngerti ya, diglok itu pincang. Cak. Mergo diglok lebih tak sayang daripada orang yang tidak diglok gitu ya. Akhirnya tak sambut ono apa rek? Cak, bojoku selingkuh, Cak. Aku kudu ya apa? Anak Surabaya. Itu kan konsultasi gedean-gedean tau kuwi. Iki kan minimum 500.000 tau kuwi. Nek misalnya 1 jam 500.000 kan, anak ini kan tak kasih nomor kartu nama terus kue nang kantor to. Iki ora aku kudu jawab langsung. Dan saya tidak akan pernah tega membiarkan seseorang berpanjang-panjang mengalami persoalan. Saya selalu sayang sama orang dan sak cepet-cepetnya sak iso-isone tak atasi. Terus aku kudu ya apa cak bojoku selingkuh ya. Terus aku ngene, milih dadi wong mulya tak dadi wong lanang. Karena kuncinya mek loro. Nek kowe mulya bojomu kok tompo meneh, kowe meneruskan tapi abot gitu. Engko eling terus nunda-tunda terus. Nek lanang berarti bojomu kok pegat kon kawin meneh kan gitu kan. Wis. Dadi pokoke kon milo kon ya. Dari wong mulya tak di wong lanang. Terus sesuke Mas setelah acara di Surabaya saya ke bandara lagi isu-isu aku mudhun kendaraan menuju gedung bandara parani meneh Mas. Cak. Menurut ana apa rek? Lanang Cak, lanang. Loh, kui itu serius dan saya itu loh aku ditangkap polisi ya, ternyata konsultasi kok. Aku di Sidoarjo, Yono almarhum salah dalan, diprit ya polisi digiring nang halaman Kapolres. Terus digawa nang jero Yono nih, sing nyupiri aku arek maknya juga. Tak enten-enteni gak metu-metu. Akhirnya aku penasaran, aku metu mobil. Begitu mobil konangan karo polisi, oh siap, kayak siap bos, kayak mau kemana? Banyu anu rek Jember rek, siap, kita kawal. Jadi akhirnya sik Yono tokno sik Yono metu. Terus aku iki ndak hanya dikawal, aku dilepono mobil duit kuwi. Mobil sing kudu ning awal aku dilebokke ora bareng Yono ngetut mburi. Aku ngetut kuwi. Duit wus dintekno kabeh wis sak dalan ya. Karepe ngetokno nang Jember terus kira-kira dapat 2 kilo noleh polisinya. Cak bojo kula niku. Wes nyenengno menungso Indonesia ku nyenengno pokoke. Dan iso-isone iki lho. Apen-apen tugas polisi padahal konsultasi. Ketika pada acara lain saya sama Gus Dur selesai acara, kan Gus Dur itu kan dilarang waktu itu oleh Pak Harto. Tapi bisa masuk Jember karena apa? Karena spanduknya namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan MH Ainun Najib. Kan duduk Gus Dur loh. Kan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, MH Ainun Najib, acara berlangsung beres. Ojo kaget soal ngono-ngono iku wong di Bandara Malang. Iku pengumuman banser di antara mereka. Ayo arek-arek, ini Kiai Haji Abdurrahman Saleh segera mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Nyeneng arek-arek itu. Yeah. Terus balik nang Gus Dur mengaku selesai acara karo Gus Dur diterno karo panitia. Polisi mburi, woi, duit, biyen gurung ono, terus saiki lak macam-macam ah. Ki mbon duit, bolak-balik. Gus iki arek-arek nututi Gus. Wis baca turun. Tapi mergo terus Gus iki arek-arek serius nututi awake dhewe mesti ono apa-apa iki. Yes mandek-mandek. Pir minggir sik. Mudhun, aku mudhun Mas. Gus Dur sik turu ngene iki aku mudhun. Ono apa rek? Mboten kajenge salaman. Top. Jadi nguberi mengarep salaman dan itu dahsyat. Nyun sewu ini ada tamu yang saya cintai betul, Gus Amak dari Pacitan. Saya mohon untuk maju ke depan. Tolong dikawal Mas. Saya tidak tahu di sebelah mana tapi Gus Amak dengan ya sampean nyumbang donga cake kabul arek-arek iki sebab Gus Amak itu punya pasukan padang bulan.
padang rembulan di Pacitan sana yang juga tawasulan, tahlilan dan sholawatan di mana-mana. Gus nun sewu Gus. Tolong ya Mas Ale dan teman-teman Polres untuk untuk mencari di mana beliau. Soalnya Gus Samai rodok malaikat angel dolek. Jadi kan kudu maca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir engko kae ketok Gus Sama ngono ya. Tak terusno rek ya. Oke. Jadi tawassulan itu saya tuh mohon kepada Allah supaya anak-anakku itu hidupnya itu betul terbimbing. Awakmu, keluargamu, pokoknya semua handai taulanmu, termasuk Indonesia secara keseluruhan. Dan saya itu khusnudon, jadi kuncinya kita sering kecewa sama Allah. Gitu. Aku sembuh yang sampai bundas batukku, subuh-subuh masih aras-arasan kok tetep tak lakoni wudu adem-adem nang masjid. Toh, aku nek ono edaran kotak ya aku mesti ngleboni rada akeh. Pokoknya aku iso-isone nuruti syariat Allah gitu ya. Tapi kok melarat aja sampai saya. Iku ono arek koncoku iku ben sekolah gak tapek lulus. Sembayang gak tahu. Senengane ngrasani wong juahat atine sugih. Terus kowe ngersula nang Gusti Allah gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, Anda sangat wajar untuk mengalami tahap-tahap di mana Anda ngersula karo Gusti Allah. Biasa ya. Jadi kalau Anda terhadap keduniaan, terhadap nasibmu di dunia itu Allah mengatakan wala asu mirrohillah. Jangan lupa itu wala asu itu kan jangan putus asa. Nah, putus asa kepada keadaan dunia tidak ada masalah. Tapi jangan pernah putus asa bahwa Allah akan menolong. Menurut saya. Saya kira kon mikir secara rasional dandani Indonesia ya apa lah putus asa kon. Putus asa pol. Anggitmu sing sambu mek sambu tok ta. Kira-kira jumlah sambu akeh ta gak? Banyak. Baik di dalam Polri maupun di satuan-satuan lain. Kan banyak sambu-sambu di seluruh Indonesia. Apakah Polri akan memberantas semua sambu atau cuma sambu tok yang ditertawakan? Sambu tok. Ya toh? Jadi ada yang tidak bisa disembunyikan lagi ya wis diculno. Ada yang masih bisa disembunyikan tetap disembunyikan gitu kan. Ya jadi terhadap keadaan seperti itu kita apalagi nanti urusannya ada dimensi kelima itu ada konteks kelima dalam urusan yang saya sebut tadi itu ada urusan LGBT ada urusan narkoba ada urusan ini itu ada yang kelima yang Anda tidak akan saya omongin sekarang supaya Anda tidak bertengkar antara kadrun dengan cebong ya. Ada satu dimensi yang tidak mungkin diungkapkan oleh siapapun tapi Anda harus punya kecerdasan itu ya. Nah tapi kan apa yang yang bisa disembunyikan tetap akan disembunyikan. Jadi tidak mungkin kita bisa mengalami peristiwa untuk kemudian didandanin secara lengkap dan menyeluruh dan mendasarkan tidak mungkin. Wong korupsi konangan KPK getune ya konangannya itu duduk korupsi ini. Kita gak? Yang dia persiapkan besok lagi itu bukan soal korupsi ini tapi ojo sampak konangan gitu kan ngerti ya. Jadi kita tuh putus asa kalau terhadap dunia, tapi saya tidak putus asa bahwa Allah akan menolong termasuk kepada hidupmu.